Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xuanchang cepat menyingkir, teriak Xuanling. Xuanchang juga merasakan bahaya saat melihat sinar laser yang melesat ke arahnya dan dengan cepat mundur. Di saat yang sama, cahaya 10 warna muncul dari dalam lonceng dan membungkus semua Raja Ular dan membawa mereka menghilang ke dalam celah spasial. Itu adalah Ratu Medusa, gumam Raja Xuanling menatap tajam ke arah 10 cahaya warna yang menghilang. Ratu Medusa, aku menginginkan cahaya 10 warna itu, aku juga menginginkanmu untuk menjadi ratuku, tunggu saja, kata Raja Xuanling menjilat bibirnya saat memikirkan Medusa. Di paviliun Fan Xiang, terlihat Yiwa mendorong pintu samping kamarnya sambil melihat keluar. Dia mengingat dengan tidak berdaya ketika Si Oyan saat itu memanggilnya untuk pergi ke istana bawah tanah. Meski dia berhasil memasukinya, namun tidak menemukan aura Si Oyan, dan segera kembali tanpa hasil. Begitu dia kembali ke paviliun Fan Xiang, dia mengetahui berita tentang Si Oyan melakukan retreat, tapi yang membuatnya senang, Si Oyan sengaja meletakkan api yin yang di kamarnya, dan setelah menelannya, kekuatannya menembus ke tingkat peringkat 5, Dou di bintang 9, pikir Yiwa dengan senang. Saat berpikir, Mu Peng tiba-tiba muncul, sepertinya kamu memiliki aura yang lebih kuat, kata Mu Feng terkejut. Di antara mereka berlima, Su Exing sudah kembali ke klan Medusa, lainnya telah mundur, hanya Mu Ying yang berada tempat terlarang paviliun Fan Xiang sejak dia kembali. Saat Yiwa menunggu, sosok Si Oyan perlahan muncul. Kakak, kamu akhirnya berhasil menerobos, kata Yiwa dengan senang. Kamu juga akhirnya menerobos, kata Si Oyan tersenyum dan menepuk bahu Yiwa. Itu semua berkat kakak, kata Yiwa dengan senang. Terobosan lagi, seru Mu Peng terkejut menatap Si Oyan. Aku cukup beruntung menerobos Dou di bintang 7, kata Si Oyan sedikit tersenyum. Kalian semua memang monster, kata Mu Feng tak berdaya. Berapa lama lagi kompetisi sekte? Tanya Si Oyan. Setengah tahun, kata Mu Feng. Setengah tahun? Kebetulan aku masih memiliki beberapa ramuan obat untuk disempurnakan, aku pikir bisa menyempurnakannya sebelum kompetisi sekte, di mana Mu Ying, tanya Si Oyan melihat sekeliling. Dia tidak di sini, kamu sebaiknya pergi ke Wuzu untuk melihat sendiri, kata Mu Feng. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya, kata Si Oyan bergegas pergi. Di satu ruangan nampak Mu Ying dan Yanqi sedang mengobrol. Kakak aku pergi dulu, aku belum melihatnya sampai sekarang, kata Mu Ying kangen pada Si Oyan. Kamu, anak muda itu sangat mungkin mengetahui api sucimu, ditambah lagi anak itu selalu terasa aneh bagiku, sepertinya dia akan melahap api suci, jadi tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu masuk ke mulut harimau, kata Yanqi, Dou Xian bintang 1. Kakak, Si Oyan bukan orang seperti itu, kata Mu Ying sedikit marah. Gadis bodoh. Percayalah kata kakakmu, aku hanya tidak ingin kamu terluka, apa hanya karena anak itu sudah memiliki api suci, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko, kata Yanqi. Kak, selama kamu menghilang, jika bukan karena dia, aku sudah dimakan monster itu, kakak, selama ini aku telah mendengarkan kata-katamu, sekarang biar aku melakukannya sendiri. Selain itu, luka di tubuhmu juga membutuhkan api suci milik Si Oyan, kata Mu Ying. Setelah mengatakan itu Mu Ying langsung bergegas pergi. Yanqi melihat punggung Mu Ying yang pergi, adikku yang bodoh, dari 7 emosi, hanya kata-kata cinta yang paling menyakiti orang, kakakmu ini telah terluka olehnya, aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama lagi, gumam Yanqi. Sesaat kemudian Si Oyan memasuki ruangan dan melihat Yanqi. Salam senior, kata Si Oyan menangkupkan tangannya. Si Oyan, kamu memiliki kontribusi besar pada rencana untuk menyelamatkan saya kali ini, kata Yanqi menatap Si Oyan dan sedikit tersenyum. Saya hanya melakukan yang terbaik, semuanya karena Master Pavilion, kata Si Oyan tersenyum tipis. Ini kedua kalinya aku melihat Fan Tian itu sangat memuji seorang murid, kata Yanqi. Kedua kalinya, seru Si Oyan terkejut. Benar, kedua kalinya, saat itu, Fan Tian pernah mengangkat seorang murid, dan murid itu mengikuti Fan Tian, dia telah menunjukkan bakat luar biasa untuk berkultivasi, namun, dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid itu terluka parah, namun penyebabnya masih belum diketahui, murid itu bernama Sintong.
Untuk alasan ini, Fan Tian tidak ragu-ragu membuat keributan dengan Istana Xuanling 3 kali, dan memenggal banyak ahli kuat Istana Xuanling, kali ini dalam kompetisi sekte. Jika memungkinkan, biarkan kamu memberinya kebenaran, kata Yan Qi. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Xiaoyan. Xiaoyan, ada satu hal lagi, Mu Ying adalah adik perempuanku, bagaimana menurutmu tentang dia? Tanya Yan Qi. Dia seorang sahabat yang baik, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Hanya sahabat yang baik, bukan pasangan. Kamu telah membuat adikku terpesona padamu, kata Yan Qi sedikit mengernyit. Ini, kata Xiaoyan hanya mengusap kepalanya. Dalam beberapa hari ini, aku akan membawanya kembali, kata Yan Qi. Senior, sebelum pergi, biarkan saya menyembuhkan luka di tubuhmu, ini juga rasa persahabatanku dengan Mu Ying, kata Xiaoyan. Itu tidak masalah, tapi jika kamu ingin menyembuhkanku, saya khawatir kamu tidak dapat melakukannya sekarang, kata Yan Qi berpikir sejenak. Mengapa senior mengatakan ini, kata Xiaoyan. Dalam setengah tahun, saya akan berada di kompetisi sekte, jika saya ingin benar-benar menyembuhkan luka, saya khawatir membutuhkan sesuatu dari kompetisi sekte, jadi dalam periode waktu berikutnya, kamu harus berkultivasi dengan baik, sebelum kompetisi sekte dimulai, saya akan memberitahumu tentang tindakan pencegahan dan hal yang menyembuhkan saya, kata Yan Qi. Xiaoyan, kamu memiliki banyak aura tersembunyi di tubuhmu. Aku bisa merasakan bahwa kamu sangat luar biasa, dan pencapaian masa depanmu mungkin tidak terbatas. Namun Ying Ying hanyalah gadis biasa, sebagai saudara laki-laki, aku tidak ingin dia terlibat dalam hal-hal ini, apakah kamu mengerti? Kata Yan Qi dengan sungguh-sungguh. Senior jangan khawatir, Mu Ying dan aku adalah teman, tapi mesra, kata Xiaoyan. WKWK, Ying Ying ada di hutan kecil, jika kamu ingin melihatnya, temui dia, kata Yan Qi. Awalnya, Yan Qi tidak berencana untuk membiarkan Xiaoyan dan Mu Ying bertemu lagi, tapi ketika dia melihat mata Mu Ying yang putus asa, dia menjadi lemah. Xiaoyan perlahan mengangguk dan kemudian pergi dari tempat itu. Saat Xiaoyan pergi, Jinlong yang berdiam di cincin Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu, energi ini, apakah itu dari klan Xiao? Mungkinkah ada seseorang melarikan diri dari Xuan Tian? Saat berikutnya, Jinlong memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan dua sosok samar perlahan muncul di benaknya. Kedua sosok itu seperti mengejar bintang dan bulan, seolah-olah satu orang mengejar dan membunuh orang lain untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin orang-orang dari klan Xiao diburu oleh para penegak hukum di pusat Xuan Tian? Terlihat seperti ini, pria itu seharusnya bisa bertahan untuk beberapa waktu, tapi tidak akan lama sebelum dia akan datang ke Xuan Tian. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di tubuh Xiaoyan lagi. Aku harus membantu Xiaoyan menghidupkan kembali leluhurnya, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan ahli klan Xiao, dan kemudian membawa dua orang klan Xiao kembali ke klan naga, pikir Jinlong. Sementara itu di satu hutan kecil, nampak Mu Ying sedang berdiri di pondok bunga. Awalnya, aku datang ke dunia manusia untuk menemukan kakak laki-laki, tapi setelah menemukan kakak, aku tidak ingin kembali. Di masa lalu, selalu ada bayangan kakak, tapi sekarang setelah menemukannya, pikirannya dipenuhi dengan sosok Xiaoyan. Saat Mu Ying melamun, satu suara terdengar, sepertinya kamu sedang melamun, bukankah kamu seharusnya beristirahat dengan baik? Kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiaoyan, seru Mu Ying terkejut. Apa kamu akan ikut kompetisi? Tanya Xiaoyan. Aku telah mendengar hal yang tidak baik tentang kompetisi sebelumnya, kata Mu Ying. Kenapa? Apa kamu takut? Kata Xiaoyan datang ke sisi Mu Ying. Bukankah kita keluar dari kompetisi perebutan poin sebelumnya tanpa terluka? Kata Xiaoyan tersenyum tipis. Mu Ying mengabaikan perkataan Xiaoyan dan tiba-tiba berkata, tapi aku memiliki api suci yang disegel. Apakah kamu tidak takut suatu hari aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan membunuhmu? Kata Mu Ying perlahan berbicara. Jangan khawatirkan hal itu, aku tidak serentan seperti yang kamu pikirkan, jawab Xiaoyan dengan santai. Xiaoyan, apakah kamu ingin tahu tentang aku dan kakak? Kami berdua lahir di tanah harta karun sebagai api suci dan kemudian berubah menjadi manusia. Pada saat itu, saudara laki-lakiku lebih kuat dariku. Dia meninggalkanku dan pergi ke benua seribu besar, sampai kakakku ditangkap oleh istana Xuanling, kata Mu Ying.
Xiaoyan sedikit mengangguk, sepertinya Istana Xuanling merencanakan sesuatu dan bekerja sama dengan klan alien, kata Xiaoyan sedikit mengernyit. Kakakku juga adalah panatua tertinggi Paviliun Fenxiang, jadi kali ini kita akan bertarung dengan baik dalam kompetisi sekte, kekuatanmu tampaknya telah menembus Dou di bintang 7 tahap awal, itu tidak mudah bagimu, kata Mu Ying tersenyum tipis. Aku hanya beruntung, kata Xiaoyan sedikit mengangguk. Oh ya, aku masih memiliki beberapa ramuan obat yang belum disempurnakan, aku pergi dulu, kata Xiaoyan sedikit tersenyum, lalu pergi meninggalkan Mu Ying. Mu Ying melihat punggung Xiaoyan yang menjauh, pikiran aneh melintas di benaknya, Xiaoyan, apa kita akan bertemu lagi? Saat Xiaoyan pergi, Yanqi tiba-tiba muncul. Kakak, aku telah memutuskan, setelah kompetisi sekte ini selesai, aku akan kembali bersamamu, kata Mu Ying dengan sedikit enggan di hatinya. Yanqi hanya perlahan mengangguk saat mendengar itu. Malam harinya di kamar, Xiaoyan nampaknya mulai menyadari beberapa sikap yang tidak biasa dari Mu Ying dan Yueru terhadapnya. Tapi dalam hal ini, dia harus menjadi orang yang kejam. Tapi ketika dia menghadapi Cailin dan Sun Er, mengapa dia tidak tahan untuk menolak? Pikir Xiaoyan sedikit heran. Keesokan harinya, Xiaoyan datang ke Wuzu. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Yiwa merasa sedikit heran melihat Xiaoyan. Tidak apa-apa, hanya memikirkan kompetisi sekte, kenapa tempat Wuzu ini sepi dari murid yang akan berlatih? Tanya Xiaoyan. Kakak, aku pikir kamu sedang tertutup dan bingung. Kompetisi sekte terkait dengan kehormatan seluruh sekte, tentu saja semua orang berada dalam pengasingan untuk kultivasi, jadi tentu saja sepi, kata Yiwa memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan wajahnya nampak masam. Oh iya, kakak, ketika kamu memanggilku ke istana bawah tanah istana Xuanling, aku menemukan banyak jejak klan alien di tempat itu, kata Yiwa tiba-tiba teringat sesuatu. Yah, aku juga tahu itu, selama kompetisi sekte, kamu harus berhati-hati, aku khawatir klan alien sudah merencanakan sesuatu saat kompetisi sekte, kata Xiaoyan dengan serius. Jangan khawatir, bukankah aku sekarang sudah menerobos Dou di bintang 9, kata Yiwa menepuk dadanya dengan bangga. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat itu. Gulungan yang kuperoleh di reruntuhan Jiaoyu belum kumulai. Teknik pedang tingkat ke-7, selain itu, untuk bahan membangkitkan leluhur Xiao Xuan telah disiapkan, hanya ada satu hal penting yang hilang, kata Xiaoyan. Apa itu? Yiwa bertanya. Changlonglu, kata Xiaoyan dengan wajah kusam. Benda ini hanya dapat ditemukan di suku naga, dan aku khawatir itu tidak akan pernah terlihat di Xuantian. Mengapa kamu tidak mencoba menghubungi Ziyan? Tanya Yiwa. Aku pernah mencoba menghubunginya, tapi sepertinya lapisan penghalang luar benua Xuantian ini sangat merepotkan. Satunya cara adalah mengganti bahan obat, bagaimanapun ini adalah ramuan obat terakhir, kata Xiaoyan. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang bingung, ia tiba-tiba teringat botol yang agak misterius di cincinnya. Dengan cepat pikirannya melintas, dan botol giok muncul di tangannya dan membukanya. Saat penutup botol giok terbuka, raungan naga yang tajam tiba-tiba terdengar. Yiwa dan Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Ini, cairan Changlong, seru Xiaoyan dengan kegembiraan liar melonjak di wajahnya. Cairan Changlong, apa itu? Tanya Yiwa penasaran. Itu adalah Changlonglu yang telah berevolusi. Dikatakan bahwa benda ini hanya bisa dilahirkan dengan darah murni dari klan naga asli. Ini adalah bahan pembentuk tubuh terbaik, kata Xiaoyan dengan kilatan panas melonjak di matanya. Sepertinya harta ini milik Paman Jinlong. Yiwa, aku khawatir harus mengasingkan diri selama 6 bulan ke depan, kata Xiaoyan dengan serius. Bagaimana dengan kompetisi sekte? Tanya Yiwa. Kompetisi sekte masih harus berjalan, saya akan mencoba yang terbaik untuk bergegas. Aku pergi dulu, kata Xiaoyan segera berbalik dan pergi menuju ruang pelatihan khusus. Ruang pelatihan itu diberikan pada Xiaoyan oleh Muxuzi. Karena bahannya sudah lengkap, waktu membangkitkan leluhur Xiao Xuan sudah dekat, pikir Xiaoyan berjalan menuju ruang pelatihan dengan senang. Ketika Xiaoyan berada di benua Douji, dia telah berjanji membangkitkan leluhur Xiao Xuan, dan Xiaoyan memiliki beberapa rahasia di dalam hatinya, yang perlu dia tanyakan pada Xiao Xuan. Jika Xiao Xuan berhasil dibangkitkan, tidak diragukan lagi beberapa rahasia di hati Xiaoyan akan dipecahkan.
Xiaoyan akhirnya tiba di ruang pelatihannya yang luas. Ini benar-benar ruang pelatihan yang bagus, kata Xiaoyan terkejut melihat sekelilingnya. Dia lalu menuju ke tengah dan duduk bersila. Ruang pelatihan ini sangat besar, dan ada banyak inti energi Qi yang keluar dari segala arah. Jelas ini memiliki banyak efek untuk meningkatkan kecepatan pelatihan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan penghalang jiwa muncul menutup di sekitarnya untuk berjaga-jaga. Karena semua hal untuk membangkitkan leluhur Xiao sudah siap, maka aku harus tenang. Dalam setengah tahun, aku masih harus berlatih pedang penghancur langit 7 lapis langkah ke-7, pikir Xiaoyan, dan kemudian membuka gulungan yang diperoleh di reruntuhan peri bulan saat itu untuk mempersiapkan kompetisi sekte. Xiaoyan perlahan memejamkan matanya dan api emas melonjak di tubuhnya, namun kejutan melonjak di wajahnya. Apa ini? Seru Xiaoyan terkejut saat melihat gulungan emas yang muncul di telapak tangannya. Karena benda ini ada di reruntuhan Jiaoyu, mungkinkah ini? Pikir Xiaoyan. Lalu mengeluarkan ginseng Raja Surgawi. Begitu ginseng Tianwang dikeluarkan, aroma yang kuat segera memasuki hidungnya. Di saat yang sama, gulungan emas tiba-tiba sedikit bergerak. Benar saja, ada sesuatu, pikir Xiaoyan segera memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan menyebabkan gulungan mengeluarkan riak cahaya emas. Saat berikutnya, 2 gulungan emas lainnya perlahan muncul di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam 2 gulungan di depannya tidak kalah kuat dari pedang penghancur langit. Sepertinya kali ini, aku menemukan lagi harta karun. Biarkan aku melihat apa itu, pikir Xiaoyan dengan tatapan panas. Kekuatan jiwa besar langsung menyerbu ke dalam gulungan di sebelah kanan. Pada saat ini, aliran besar informasi seperti air yang mengalir perlahan muncul di benak Xiaoyan. Gulungan ini dibagi menjadi 2 bagian, satu jari penghancur dan satunya telapak penghancur. Jika digabungkan, kekuatannya sebanding dengan teknik Douxian yang kuat. Bagian lainnya adalah 4 jari langit dan 3 tinju mengguncang langit dan bumi. 4 jari langit dan 3 tinju langit. Ini luar biasa. Lalu bagaimana dengan teknik kultivasi? Pikir Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan memeriksa gulungan kedua. Mengikuti tindakan Xiaoyan, 2 kelompok cahaya perlahan bergabung bersama. Segera ruang berfluktuasi ketika satu sosok cantik perlahan keluar dari 2 kelompok cahaya yang bergabung menjadi satu. Sosok itu, dikelilingi oleh cahaya putih, dan ada aura dingin merembes keluar dari tubuhnya. Apakah ini peri bulan Jiaoyu? Seru Xiaoyan nampak begitu terkejut. Sepertinya kamu memiliki sebagian auraku, meskipun sangat lemah. Siapa namamu? Kata sosok cantik itu memandang Xiaoyan. Junior ini bernama Xiaoyan, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Xiaoyan, kamu dari klan Xiao? Saya tidak menyangka klan Xiao masih memiliki anggota klan yang tersisa. Ini benar-benar mengejutkan. Nampaknya karena alasan itu kamu lolos dari malapetaka itu, kata Monfei. Malapetaka? Mungkinkah itu terkait dengan hilangnya klan Xiao di benua Doudi, kata Xiaoyan. Benar, Xiaoyan, ingatlah bahwa ketika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu sebagai anggota klan Xiao. Jika tidak, apa yang menantimu hanya akan menjadi hasil dari malapetaka seperti yang terjadi pada Xiaomu, kata Monfei dengan serius. Saya akan mengingatnya. Bagaimana senior peri bisa disegel? Tanya Xiaoyan. Saya kurang yakin, namun tujuan keberadaan adalah untuk meneruskan keterampilan bertarung ini. Karena kamu mendapatkan gulungan ini, maka kamu memiliki takdir. Karena itu teknik keterampilan bertarung ini secara alami akan diajarkan padamu. Keterampilan bertarung ini sangat kuat. Dengan itu, aku bisa bertarung melawan peri pertempuran bintang 3 dan menjadi tak terkalahkan meski aku hanya peri pertempuran bintang 2. Teknik ini dinamakan cahaya peri bulan, kata Monfei. Junior berterima kasih pada senior peri, kata Xiaoyan dengan senang menangkupkan tangannya. Aku akan memberikan teknik kultivasinya padamu, kata Monfei. Segel di tangannya berubah dan doqi di tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir masuk ke tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya sinar cahaya ini, kekuatan besar tiba-tiba mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan segera melihat teknik dan gerakan kultivasi yang muncul di benaknya. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya berhasil mempelajarinya dan mulai memperbaiki pil obat. Pertama, pil pembentuk jiwa.
Kedua, garis inti darah peringkat kaisar kelas 7. Ketiga, kerangka Doudi. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, bahkan jika itu adalah bekas pecahan, selama itu memiliki kekuatan jiwa. Jika darah binatang itu berasal dari binatang 5 elemen, tulang-tulang Doudi yang kuat diperoleh dari keluarga Yue. Dengan tambahan tubuh fisik, kekuatan setelah kebangkitan seharusnya tidak lemah, pikir Xiaoyan. Namun, pil pembentuk jiwa ini sebanding dengan pil tingkat 3 kaisar, aku tidak bisa membuatnya sekarang, jadi hanya bisa menggantinya dengan pil yang mengembalikan bentuk, meskipun potensinya akan sedikit lebih buruk, tapi itu masih dalam tubuh binatang magis, seharusnya tidak ada kesalahan jika inti darah diserap, pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan sebuah botol giok, dan melihat inti kelompok cahaya yang sangat redup di dalamnya. Kelompok cahaya itu adalah jejak terakhir yang ditinggalkan oleh leluhurnya, Xiao Xuan, saat di makam surgawi. Dengan jejak jiwa ini, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk menghidupkannya kembali setelah menambahkan pil obat dan kerangka tubuh, dan lainnya. Setelah merenung sesaat, Xiaoyan memulai perbaikan pil obat. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya berhasil memperbaiki pil pemulihan jiwa dan bahkan Xiao Xuan akhirnya berhasil dibangkitkan. Di mana ini? Suara yang sangat akrab perlahan datang dari mulut Xiao Xuan yang terbangun. Akhirnya berhasil, seru Xiaoyan bersuka cita saat mendengar suara yang familiar ini. Aku melihat leluhur Xiao Xuan, kata Xiaoyan membungkuk dengan hormat. Xiaoyan, saya ingat sekarang, kamu yang berada di makam surgawi saat itu, kata Xiao Xuan menatap Xiaoyan dengan hangat. Xiao Xuan kemudian merasakan douci yang kuat di tubuhnya sendiri. Ini Doudi, bintang 6 Doudi tahap akhir, seru Xiao Xuan tercengang, saat itu ia hanyalah seorang douseng tahap puncak. Melihat Xiao Xuan yang begitu terkejut, Xiaoyan pun menjelaskannya, dengan menyerap inti darah binatang magis 5 elemen, kerangka Doudi, Raja Ginseng Surgawi, pohon bodi peri, dan pil pemulihan jiwa, akhirnya memiliki nilainya yang jauh melampaui hal-hal biasa. Ini tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Hal semacam ini adalah keberuntungan klan Xiao. Xiaoyan, ini benar-benar tidak mudah bagimu, kata Xiao Xuan tersenyum dan muncul di depan Xiaoyan dan menepuk bahunya. Xiao Xuan kemudian melihat sekelilingnya dan tiba-tiba bertanya, di mana gadis kecilmu? Kenapa leluhur tidak melihatnya? Tanya Xiao Xuan sedikit tersenyum. Leluhur tidak perlu panik, saat ini kita tidak berada di benua Douci, karena itu leluhur tidak melihatnya, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Apa? Ini tidak di benua Douci? Seru Xiao Xuan terkejut dan mengerutkan keningnya ketika menemukan beberapa kelainan di ruang sekitarnya. Tempat ini disebut benua Doudi, kata Xiaoyan. Benua Doudi? Mungkinkah itu tempat leluhurku dari benua 1000 besar? Kata Xiao Xuan mengerutkan keningnya. Tapi mengapa aku belum merasakan darah klan Xiao di benua Doudi ini? Kata Xiao Xuan. Mungkin ini seharusnya terkait dengan penghentian mendadak darah keturunan klan Xiao kita saat itu. Kata Xiaoyan dengan ragu. Aku tahu maksudmu, mengenai garis keturunan klan Xiao, saya juga berpikir aneh saat itu, di zaman kuno, ada leluhur yang menerobos Doudi, namun kemudian meninggalkan benua Douci. Ketika saya mengambil alih posisi patriark klan Xiao, saya tiba-tiba merasakan perubahan yang sangat samar dalam garis keturunan yang secara bertahap kehilangan efeknya. Tapi pada saat itu, bahkan hal semacam ini terjadi pada seluruh klan, kami berpikir keras dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, auraku sudah berada di puncak bintang 9 Douseng, tapi aku tidak bisa mengambil langkah terakhir, itulah mengapa saya hanya dapat menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membantu saya mengatasi malapetaka, meskipun pada akhirnya saya gagal, kata Xiao Xuan dengan getir. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.